Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriani dengan NIM 206510005. Saya dari kelas 7A Akuntansi Manajerial, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Manajerial, dan saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu materi kepada teman-teman semua guna untuk memenuhi mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Varianti. Baik, kita langsung saja masuk pada materi yang akan kita bahas. Materi yang akan kita bahas adalah manajemen berdasarkan aktivitas ABM. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Jadi di sini ada pertanyaan mengenai kenapa masalah harga transfer itu bisa timbul, karena latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Baik, selanjutnya di sini ada diferensiasi, diverifikasi, dan integrasi, di mana diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Dan diferensiasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada diferensiasi vertikal, dan kedua ada diferensiasi horizontal. Mengapa diferensiasi perlu dilakukan? Yang pertama, karena keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua ada memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga menaikkan moral kerja. Dan peran ganda harga transfer, yang pertama ada mempertegaskan diverifikasi manajemen puncak, dan yang terakhir adalah alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Lalu, dalam konsep harga transfer, di mana dalam arti luas, harga transfer meliputi harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Dengan demikian, pengertian harga transfer ini meliputi semua bentuk alokasi biaya dari Departemen Pembantu dan Departemen Produksi dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Kemudian, dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Karena manajemen pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh, maka setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba selalu diperhitungkan di dalamnya unsur laba. Pada karakteristik harga transfer, di sini terdapat 3 karakteristik. Yang pertama ada harga transfer merupakan alat untuk mempertegas, diverifikasi, dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk. Yang kedua ada masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang berkaitan diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh, dan harga transfer merupakan unsur yang disignifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi divisi pembeli. Yang terakhir ada harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Baik, di sini juga ada masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Karena setiap divisi yang dibentuk perusahaan diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing. Maka, dua masalah yang selalu dirundingkan oleh divisi penjual dan divisi pembeli adalah: yang pertama ada dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer, di mana dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antar divisi tersebut. Ada 2 dasar yang dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan harga pasar. Baik, selanjutnya ada metode penentuan harga transfer.
Yang pertama ada penentuan harga transfer atas dasar biaya, di mana dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dihitung dengan metode full costing, variable costing, dan activity based costing. Yang kedua, ada penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. Jadi, harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi pembeli maupun divisi penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk kepada divisi pembeli. Untuk lebih detailnya, bagi divisi penjualan, harga pasar sebagai penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk ke bagian pembelian. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar sebagai biaya yang diharuskan dikeluarkan jika produk tersebut dibeli oleh pihak luar. Selanjutnya di sini ada pengelolaan harga transfer, di mana pada sistem penentuan harga transfer memerlukan aturan formal agar dapat dilaksanakan secara berhasil. Dua aturan formal yang perlu ditetapkan adalah aturan negosiasi dan aturan penyelesaian jika negosiasi menghadapi jalan buntu. Jadi, yang pertama negosiasi antar divisi, di mana jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Jika penentuan harga transfer masih di tangan staf manajemen puncak, manajer divisi tidak ditetapkan dalam posisi yang dapat mengendalikan pendapatan dan biaya divisinya. Dengan demikian, kondisi ini akan mengakibatkan laba divisi tidak dapat dipakai sebagai pengukuran yang baik dalam kinerja manajer divisi. Yang kedua ada arbitras, di mana rincian aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat suatu saat akan terjadi dalam jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, maka perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antar divisi penjual dan divisi pembelian. Maka lembaga arbitras perlu dibentuk dengan tanggung jawab lembaga arbitras. Yang pertama ada menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer, yang kedua menelaah perubahan sumber pengadaan, dan yang terakhir mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Baik, selesai sudah materi pembahasan kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Dan apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan pada saat penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.